454. Di sini saya akan menjelaskan benefit of papaya fruit dari majalah kami. Itu yang pertama ada kandungan buah papaya. Buah dengan nama latin Carica papaya ini berasal dari Amerika Tengah dan Meksiko Selatan. Menariknya, hampir semua bagian papaya bisa dikonsumsi dari buah, daun hingga bunga. Buah berwarna oranye ini pun mengandung enzim yang disebut papain serta antioksidan lebih banyak dari buah-buahan lain. Kandungan nutrisi dari pepaya seperti serat, mineral, likopen, kalsium, potasium, folat, magnesium, dan vitamin A, B1, B3, B5, E, dan K. Satu buah pepaya berukuran kecil dengan berat 152 gram mengandung 59 kal, 15 gram karbohidrat, 3 gram serat, dan 1 gram protein. Selain itu, kandungan gula dan indeks glikemik pada pepaya cukup rendah, jadi aman dikonsumsi penderita diabetes. Yang kedua ada manfaat buah pepaya bagi kesehatan. Itu ada 8. Yang pertama, melancarkan pencernaan. Kedua, mencegah kanker. Ketiga, menjaga kesehatan jantung. Keempat, mencegah peradangan kronis. Kelima, meredakan nyeri menstruasi. Keenam, meningkatkan produksi ASI. Ketujuh, menjaga daya tahan tubuh. Dan ke-8, menjaga kesehatan mata. Selanjutnya ada konsep produk dari majalah kami. Dalam pembuatan majalah ini kami memilih membuat majalah kegiatan kewirausahaan. Kewirausahaan sendiri mencakup beberapa kegiatan, salah satunya adalah menciptakan produk baru dengan menambah nilai guna produk. Kegiatan kewirausahaan merupakan kegiatan usaha atau bisnis mandiri di mana segala sumber daya upaya kepada pelaku wirausahaan. Dalam majalah ini kami jelaskan bagaimana cara memperoleh keuntungan dengan cara menciptakan produk baru dengan menambah inovasi, kreativitas, dan nilai guna dari produk yang kami buat. Dalam majalah ini kami membahas tentang pembuatan produk makanan yang terbuat dari buah pepaya, yaitu stik pepaya. Majalah ini kami susun sebagai pemenuhan tugas mata kuliah praktik kewirausahaan yang merupakan tugas ujian tengah semester. Majalah ini kami buat dengan tujuan dapat mengembangkan minat seseorang dalam berwirausaha. Dalam majalah ini kami membahas tentang pembuatan produk makanan ringan stik pepaya. Itu ada bidang usaha stik pepaya dari anak-anak hingga orang tua. Harga stik pepaya 12.000 per biji. Isi: menciptakan makanan ringan yang kaya akan manfaat bagi kesehatan. Misinya adalah mengutamakan kualitas dalam produk yang disajikan. Yang kedua, mampu mengembangkan inovasi baru dalam produk. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep kemasan produk, sistem packaging menggunakan penyajian dengan cara mengemas makanan dengan rapi, serta mendesain khusus agar dapat menarik minat pembeli. Nah, produk pepaya ini dapat bertahan dalam kurun waktu 1 bulan. Cara pembuatan stik pepaya: yang pertama, menyiapkan bahan-bahan untuk membuat stik pepaya. Yang kedua, menyiapkan bahan untuk adonan tepung antara lain tepung beras, tepung tapioka, tepung bumbu, tambahkan merica, garam, bawang merah, bawang putih, jinten, jahe, dan kunyit, serta mengaduk bahan pelan-pelan hingga tercampur secara merata. Yang ketiga, mengupas pepaya sampai benar-benar bersih lalu dipasah. Yang keempat, memasukkan pepaya yang sudah dikupas dan dipasah lalu diaduk ke dalam bumbu adonan tepung. Setelah itu, menggoreng dengan api sedang agar stik pepaya bisa matang dengan merata. Yang kelima, stik pepaya siap disajikan. Yang keenam, menyiapkan stik pepaya dengan wadah tertutup agar dapat bertahan lama. Bahan-bahan pembuatan stik pepaya antara lain buah pepaya, garam, tepung
tapioka, tepung beras, bawang merah, ketumbar, merica bubuk, jahe, dan kunyit. Bahan-bahan penunjang antara lain gas LPG, packaging, minyak goreng, dan alat pemarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nini Silviana, NIM 2018461. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan mempresentasikan mengenai manajemen sumber daya manusia untuk pembuatan produk kami berupa stik pepaya Mamita. Kebutuhan SDM yang dibutuhkan oleh kelompok kami itu terdapat 4 orang. Job description-nya yang pertama, pada bagian marketing ada Imam Rohmat, lalu bagian operasional ada Siti Nur Cahya NK, pada bagian keuangan ada Widya Kurnia Hendrasari, lalu pada bagian personalia ada saya sendiri yaitu Nini Silviana. Tak lupa juga kami mendapat nasihat dari Bapak Lukman Zulhilmi sebagai penasihat untuk produk stik pepaya Mamita pada kelompok kami. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai manajemen keuangan pada produk stik pepaya Mamita di kelompok kami. Biaya peralatan dan juga bahan. Peralatan penunjang, yang pertama ada gas dengan total Rp40.000, yang kedua alat pemarut dengan total Rp30.000, dan yang ketiga ada set penggorengan dengan total Rp135.000. Jadi jumlah total dari keseluruhan peralatan penunjang adalah sebesar Rp205.000. Lalu yang kedua, bahan habis pakai. Yang pertama ada buah pepaya yaitu totalnya Rp50.000, yang kedua ada garam dengan total Rp7.000, tepung tapioka total Rp25.000, tepung beras dengan total Rp15.000, bawang merah dengan total Rp30.000, lalu bawang putih dengan total Rp35.000, lalu ketumbar dengan total Rp10.000, lalu merica bubuk dengan total Rp12.000, jahe dengan total Rp5.000, dan juga kunir dengan total Rp5.000. Jadi total keseluruhan dari bahan habis pakai yang digunakan oleh kelompok kami sebesar Rp149.000. Lalu yang terakhir, biaya perjalanan yang dilakukan oleh kelompok kami. Yang pertama ada survei pasar. Survei pasar sendiri total biayanya sebesar Rp30.000, lalu yang kedua ada biaya transportasi sebesar Rp60.000. Jadi total biaya perjalanan yang digunakan oleh kelompok kami sebesar Rp90.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widya Kurnia Hendrasari, NIM 2018489. Saya akan menjelaskan mengenai analisa break-even point. Yang pertama yaitu biaya-biaya. Biaya-biaya meliputi total biaya investasi senilai Rp194.000 ditambah total biaya operasional senilai Rp205.000 sama dengan Rp399.000. Penerimaan per bulan 30 unit dikali harga jual Rp12.000 sama dengan Rp360.000. Keuntungan sama dengan penerimaan dikurangi biaya operasional. Rp360.000 dikurangi Rp205.000 sama dengan Rp155.000. Benefit cost ratio selanjutnya sama dengan pendapatan dibagi biaya operasional, sama dengan Rp360.000 dibagi Rp205.000 sama dengan Rp 1,75. Selanjutnya payback period sama dengan jumlah investasi dibagi keuntungan dikali periode. Jumlah investasi Rp194.000 dibagi keuntungan Rp155.000 dikali periode 1 bulan sama dengan Rp 1,2. Nah, modal akan kembali setelah 1 bulan. Selanjutnya BEP harga. BEP harga sama dengan biaya operasional dibagi total output sama dengan Rp205.000 dibagi 30 unit sama dengan Rp 6.830.
33 atau senilai Rp7.000. BEP output sama dengan total biaya dibagi harga Rp 399.000 dibagi Rp12.000 sama dengan 33 unit. Nah, usaha ini mencapai titik impas dengan harga Rp7.000 dengan output 33 unit. Jadi keuntungan sama dengan harga jual dikurangi BEP harga sama dengan Rp12.000 dikurangi Rp7.000 sama dengan Rp4.000. Manajemen pemasaran, target konsumen mulai dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa, khususnya mahasiswa Malang. Selanjutnya rencana lokasi penjualan dilakukan secara online. Nah, dengan sistem penjualan online ini bisa melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp. Nah, dengan penjualan online ini nantinya konsumen akan dijangkau lebih luas serta promosi mudah dilakukan. Selanjutnya penyaluran menggunakan sistem COD atau menggunakan GoSend untuk area Malang, dan untuk pemesanan luar Malang dapat dikirim melalui jasa JNE atau JNT. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama yaitu strength atau kelebihan bahan baku berupa buah pepaya yang mudah untuk didapatkan karena kami ada kebun sendiri. Nah, yang kedua, harga produk yang dijual cukup terjangkau. Yang ketiga, produk bisa tahan lama sekitar 2-3 bulan. Selanjutnya, weakness atau kelemahan membutuhkan modal yang tidak sedikit karena bahan-bahan yang dibutuhkan cukup banyak meliputi bumbu-bumbu dan pembuatan produk yang lumayan lama. Selanjutnya, threat atau ancaman. Yang pertama, munculnya pesaing baru yang sama dengan konsep usaha yang sudah kami buat. Yang kedua, pilihan rasa produk yang belum banyak bervariasi. Opportunity atau peluang, belum ada yang membuat produk yang sama dan cakupan pemasaran yang cukup luas karena adanya sosial media. Selanjutnya, strategi penjualan meliputi produk yang kami buat ini memiliki mutu dan kualitas yang baik. Selain itu, produk kami bisa tahan lama. Yang kedua, harga yang kami tawarkan lumayan terjangkau. Dengan rasa dan kualitas yang baik, siapapun dapat membeli produk kami mulai dari kalangan atas maupun bawah. Yang ketiga, promosi. Kami mengenalkan dan menawarkan produk kami melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Selain itu, kami juga memberikan tester kepada orang-orang untuk mencoba produk kami. Selanjutnya, target pasar kami adalah mulai dari kalangan atas sampai kalangan bawah. Selain itu juga bisa dinikmati anak-anak usia 5 tahun ke atas sampai dewasa. Selanjutnya, tujuan kami membuat usaha berupa produk stik pepaya ini adalah untuk melatih kami dalam berwirausaha dan untuk melatih kami mendapatkan penghasilan sendiri. Baiklah, saya akan membacakan bagian saran perkuliahan yang baik. Kami merasa perkuliahan selama ini sudah berjalan dengan sangat baik, mulai dari Bapak dosen menjelaskan secara detail, bahkan sampai memberikan praktik pembelajaran secara langsung, agar kami dapat cepat memahami apa yang disampaikan oleh Bapak dosen. Saran yang kami berikan, semoga Bapak bisa lebih tegas dalam menindaklanjuti mahasiswa yang telat masuk ke dalam kelas tanpa disertai dengan alasan yang jelas. Terima kasih.